hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menjadi orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidup tentunya tidaklah mudah. Tentunya banyak hal yang berat yang kita hadapi, utamanya untuk jadi orang yang istiqomah. Ini sungguh-sungguh sangatlah berat. Dan kalau kita ingin jadi orang yang berkah hidupnya, maka harus bisa istiqomah dalam beribadah. Makanya apa itu yang dianggap istiqomah? Sampai-sampai dipun dawuhaken suma'lam anna tasawwufa lahu khoslatan. Orang itu kalau sudah bisa istiqomah, yaitulah orang tasawuf. Orang tasawuf itu orang yang sudah betul-betul perbaikan diri, orang yang betul-betul menyerahkan semuanya akan aturan Allah dalam hidupnya. Maka orang-orang dianggap tasawuf, sufun tasawufan itu merdi-merdi tasawuf. Sufiyun itu ana sing maknani bening, sufiyun ana sing maknani wulu. Wulu niku mesti barangnya lemes. Barang lemes niku ketera angin koetan mesti ambruk ngulon. Ketera angin ko kulon niku mesti ambruke ngetan. Ketera angin kolor ambruke ngidul, ketera angin ko kidul ambruke ngalor. Itulah kehidupan orang sufi yang mengalir sesuai dengan aturan Allah. Jadi tidak melawan arus. Wong nek tasawuf, orang itu sudah bisa menyerahkan segala urusan hidupnya adalah kehendak Allah, maka dia akan mampu untuk mengikuti arah kemana Allah membawanya. Dia mengalir mengikuti jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan mendorong orang untuk bisa tambah-tambah kebaikan. Makanya dipun dawuhaken anat tasawwufa lahu khoslatani. Sak temene tasawuf itu memiliki dua pakerti. Yang pertama al-istiqomah ma'allah, yang kedua wasukunu anil khalqi. Istiqomah ma'allah nomor kalih wasukunu anil khalqi. Istiqomah bersama Allah dan tenang dari makhluk. Artinya tenang dari makhluk di sini kita tidak bergantung dengan makhluk. Kita tidak bersandar dengan makhluk. Yang makhluk ini termasuk makhluk yang fana, makhluk yang rusak. Buat apa kita bersandar dari makhluk yang rusak? Buat apa Anda bersandar dengan sesuatu yang rusak? Ketika sesuatu yang kamu sandari rusak, maka kamu akan terjatuh. Maka tidak ada sandaran yang terbaik kecuali bersandar ma Allah. Maka sesungguhnya tasawuf itu memiliki dua pakerti. Yang pertama ada istiqomah ma Allah, yang kedua wasukunu anil khalqi. Dipun dawuhaken faman istaqoma ma Allah. Faman mongko tu sapane wong iku istiqomah sapa man ma Allah sartane Allah azza wa jalla. Wa ahsana lan gawe bagus sapa man khuluqahu ing pakertine man binasi lan menungso. Wa amala lan ngrawungi sapa man hum ing nas bil hilmi kelawan aris. Fahuwa mongko te man iku sufiyun ahli tasawuf. Dawuhipun barang siapa yang istiqomah ma Allah, kemudian dia bisa memperbaiki akhlaknya kepada sesama manusia dan berserawung sesama manusia dengan hilmi, dengan aris. Fahuwa sufiyun. Dia serawung karo menungso dengan cara hilmun, dengan cara yang aris. Orang yang aris itu tidak akan pernah membebani orang lain. Orang yang aris itu akan selalu berpikir untuk kebaikan orang lain. Dia tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan orang lain. Itu namanya orang aris. Apabila orang sudah istiqomah dengan Allah, kemudian dia memperbaiki akhlaknya sesama manusia dan berhubungan dengan manusia dengan secara hilmin, maka itulah orang tasawuf. Inilah orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Inilah orang yang dianggap mendapatkan tambah kebaikan dalam hidupnya, tambah umur, tambah barokah uripe, maknane tambah apik ngibadahi.
Wal istiqomatu ayafdiya hadzza nafsihi ngala amrillahi ta'ala. Lah istiqomah niku pripun Ustaz? Istiqomah niku ayafdiya yen to nebusi sapa man hadzza nafsihi ing bagi dumdumane awake to nafsune man ala amrillah ing atase perintah Allah Ta'ala. Istiqomah ki nebusi bagian nafsune ing atase nandangi perintah Allah, dia mampu untuk menekan nafsunya untuk menjalankan yang diperintahkan Allah. Niku wong istiqomah. Terus kula jenengan nek kepengen istiqomah ya kudu iso memanage nafsu. Ya, iso memanage nafsu untuk dalam rangka menuju menjalankan yang diperintahkan Allah. Karena kadang-kadang kula panjenengan abot nglampahi perintah Allah karena kita digiring oleh nafsu. Karena kita belum bisa mengendalikan nafsu, maka sulitnya untuk kita menjalani yang diperintahkan Allah. Ngoten niku Bu. Goro-goro nyapa to kula sampean dijak zakat kok angel. Mergo awake dhisik dikendalikan karo nafsu, goblokmu, goblokmu. Wong duwe kok mbok ngehne wong. Tok rewangi kerja karo anak bojo kok duwe mbok welongi. Dadak mbok zakat barang ki nyapa. Nafsu. Nah, orang tidak akan mungkin bisa istiqomah tanpa dia mengendalikan nafsunya atau nafsu ada dalam kendalinya, bukan kita dalam kendalinya nafsu. Kalau kita masih dalam kendali nafsu, sulit untuk kita bisa istiqomah. Makanya wal istiqomatu ayafdiya hadzza nafsihi ala amrillah. Wa husnul khuluq, dan apa itu husnul khuluq ma'an nas? Wa husnul khuluqi ma'an nas ala tuhmilan nasa ala muradi nafsika. Niku sing wangel. Husnul khuluq ngene iki. Wa husnul khuluq lan utawi baguse pakerti ma'an nasi sartane menungso iku ala tuhmila. Yen to ora nanggungake sapa man annas ing menungso ala muradi nafsika ing ngatasé kekarepane nafsu sira. Kamu jangan memaksakan manusia untuk menuruti keinginan nafsumu. Bal tuhmilu nafsaka ala muradihim, balik paksalah nafsumu untuk menuruti keinginan manusia. Malam yukhalifu syar'a, syarate malam yukhalifu asyar'a. Apa yang diinginkan masyarakatmu, apa yang diinginkan jamaahmu tidak bertentangan dengan syariat, maka wujudkan. Jangan kamu memaksakan kehendakmu kepada orang lain untuk mengiyakan apa yang kamu kehendaki, tapi balik iyakan apa yang dikehendaki oleh jamaahmu. Iyakan apa yang dikehendaki masyarakatmu selama kehendak masyarakatmu tidak bertentangan dengan syariat. Inilah yang sulit untuk jadi orang tasawuf. Lah, sulitnya kita jadi orang tasawuf seperti apa? Ya, karena kita selalu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita tuh kepingin nek iso wong-wong ki manut aku, nek iso aku ki kekarepanku ki ladenono, aku ki duwe karep ngene-ngene lho, iki karepe menungso. Lah disinilah orang akan sulit untuk menjadi orang yang berkedudukan sebagai orang tasawuf. Jadi wong tasawuf pancen nggih nata ati, mboten kok mau sekedar sebuah nama, bukan hanya sekedar sebuah nama, bukan hanya sebuah kajian belaka. Kata kiai saya, kalau orang masih ngaji ilmu tasawuf itu masih syariat, kata beliau. Kalau kamu sudah menjalani syariat, maka kamu orang tasawuf. Nek isik ngaji, nek isik maca kitabe hikam, kitabe ihya, kitabe napa malih Minhajul Abidin, kitabe Ayyuhal Walad, kitabe eneng neh jenenge kitab napa nih sing badhe kula waos Tajul Arus. Ini semuanya ini tentang tasawuf, tapi kalau masih dibaca maka namanya masih syariat. Kalau kita sudah menjalani isi dari bacaan kitab tasawuf itu, baru kita disebut sebagai orang sufi. Jadi istiqomah ini diantara termasuk orang akan dianggap tasawuf. Untuk kita bisa menjadikan keberkahan dalam hidup kita, ayo kita harus istiqomah ma Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mesti ngoten niku. Innalladzina qalu rabbunallah, pangeranku Allah, Allah, Allah. Sumastaqamu, mereka kemudian istiqomah. Istiqomah dalam pengakuan Rabbunallah, pangeranku Allah, sing maringi aku sugih Allah, sing maringi aku cukup Allah, sing maringi aku urip Allah, sing mateni aku Allah. Istiqomah terus, istiqomah dengan Allah, Allah. Maka ini nanti yang akan membawa hidup kita akan berkah. Hidup kita akan tambah kebaikan, bukan hanya tambah kebaikan. Dengan istiqomah, kita sudah termasuk dari kategori orang-orang yang tasawuf. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan biar kita berkah hidup ini? Jangan lupa namanya ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu apa? Summa innaka sa'altani. Kemudian apabila kamu bertanya kepadaku anil ubudiyah, apa itu ubudiyah? Wahia salah satu asya. Ubudiyah itu ada 3 hal. Kalau dalam bahasa bidayah ada namanya ibadah, ada namanya ubudah, ada namanya ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah disampaikan wahia salah satu asya. Sing diarani ubudiyah iku ana 3 perkara. Apa itu 3 hal? Ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Ngrekso ahadul kawitane salasa iku muhafadzatu amri syar'i, ngrekso perintahe syarak. Ngrekso perintahe syarak, ngrekso aturane syariat. Endi sing diperintahno, endi sing dilarang, ya nikulah namanya menjaga amri syar'i. Ubudiyah niku ngoten niku. Kula jenengan dari wong ubudiyah selama kula jenengan mampu menjaga yang diperintahkan Allah, mampu menjaga yang diperintahkan syariat, mampu menjalankan yang diperintahkan syariat, maka itu salah satu di antara yang disebut dengan ubudiyah. Ya. Lah nglakoni syarat piye? Nglakoni syarat terus pundi? Amru syar'i kados napa? Wudune wong syariat. Bagaimana wudunya orang syariat, Ustaz? Wudune wong syariat iki wudune ya bener sesuai aturan syariat. Menjalankan salatnya dengan syariat, ning nglakoni salat ya sesuai karo syariat. Lek nglakoni posone sesuai karo syariat, wong dianggap sah posone secara syariat piye. Melakukan zakat, dia juga menjalankan zakat sesuai dengan syariat. Zakatnya ana aturane. Ora sak penake dhewe, duwe dhuwit semene, serku zakat sakmene. Ya ora dadi zakat, wong kabeh ki ana aturane. Neng wong duwe dhuwit 300 juta. Dhuwit 300 juta niku zakate kan 7,5 juta. Neng dhek mek ngai 2,5 tok. Dak aku suruh zakat mek iki. Iku dudu zakat. Itu menjadi sedekah. Kewajiban zakatmu belum tergugurkan. Karena apa? Agama itu ada syariat, itu ada aturannya. Syariat ini mengatur kabeh ana aturane. Selama jenengan dianggap ubudiyah, la iso muhafadzatu amri syar'i, menjaga urusan syariat, menjaga perintah syariat dengan cara apa? Sesuai dengan aturan. Haji yang gaya aturan, wajib haji piye dilakoni, rukune haji piye dilakoni, sunai haji piye dilampahi. Ini namanya orang muhafadzatus syar'i, muhafadzatul amri syar'i. Nek kula sampean wis iso ngono, kuwi diarani wong ubudiyah. Yang kedua, wong dan ubudiyah wasaniyuha ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Kula sampean arep dadi wong sing iso uripe tambah barokah istiqomah. Dengan kita istiqomah, kita sudah termasuk kategori orang-orang yang tasawuf, karena tasawuf ada 2 pakerti, 1 istiqomah, yang kedua wau as-sukunu anil khalqi, anteng sangka makhluk.
Yang kedua adalah kita melakukan dengan cara ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Yang pertama muhafadzatu amri syar'i, ngrekso perintah syariat. Jaga perintah syariat dengan aturannya, ojo dadak nggawe-gawe dhewe sebelum kita sampai pada namanya kelas darurat. Kelas darurat orang kena mbok bicara, ad-daruratu tubihul mahzurat dalam kaidah fikihnya. Ad-daruratu tai darat iku tubihu bisa menangake poter al-mahzurat yang perkara kang den larang. Kalau sudah darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Darurat ojo mbok bahas. Kita bicara muhafadzatus amri syar'i, kita berbicara lain dari darurat. Darurat atau mbok omongno. Wong darurat mangan babi lek pancen darurat ya oleh tenan ora nang liyane panganan liyane babi kuwi utawa lek ra mangan babi sampean mati, disitulah boleh kita makan babi. Lek mangan liyane enek kok mangan babi ya jelas dosa. Kita makan kesereten untuk gelenderakan panganan dengan cara air putih tidak ada. Yang ada hanya khamr di depan kamu. Kalau kamu tidak kasih minum khamr itu kepada tenggorokanmu yang tersendat makanan tadi kamu bisa mati, maka di situ wajib kamu untuk minum khamr itu. Nah ini kan pun di luar bahasan wa muhafadzatu amri syariah. Wis metu sangka aturan iki soalé kono-kono kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang kedua, ubudiyah itu adalah aridho bil qada wal qadar. Selama uripe kula sampean pun saged ridho dengan ketentuan dan kepastian Allah. Sudah ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Qada adalah rencana Allah, qadar wujud daripada perencanaan Allah. Qada qadar ini masih satu paket. Mboten nek dhewe qada itu ada rencana Allah, sedangkan qadar wujud daripada perencanaan Allah. Allah pun duwe rencana kawit zaman azali. Ali Mujib sok ngaji ning tanggal 20 Mei. Kuwi ngajine ning gone Hasanah on Air di malam Ahad. Niku ke zaman azali wis direncana lah. Hari ini kula ngaji betul di Hasanah on Air tanggal 20 namanya qadar, wujud daripada perencanaan Allah. Lah, wong sing diarani ubudiyah, dia adalah orang yang ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Sampean ridho ya ngono kuwi, gak ridho ya ngono kuwi. Jenengan ya padha mawon ditakdir karo Allah, diqada karo Allah sadurunge jenengan lahir kawe zaman azali. Hari ini yang datang orang 205 niki hadir Hasanah on Air, besok kowe ngrungokno ngajine Ali Mujib. Ini rencana Allah. Hari ini betul jenengan mendengarkan kajian saya. Pendengaran jenengan mendengarkan kajian saya wujud dari qadar Allah, wujud sangka kuasane Allah. Sampeyan ridho ya sing ngaji aku, gak ridho sadoe sing ngaji ya aku. Jenengan muni ngene, wah tibake Ali Mujib sing ngaji. Asem tenanane. Tibake Ali Mujib. Sampeyan ridho ya panggah aku sing ngaji, sampeyan gak ridho ya panggah aku sing ngaji. Lewate aku diundang Mbak Solikah. Ya ora kena sama nyalano Mbak Solikah, Mbak Solikah nyapa lho ngundang Ali Mujib. Mbak Solikah wis di zaman azali besok diomongno sok Mbak Solikah tanggal 20 Mei 2023, Mbak Solikah sok arep ulang tahun, arep ngundang Ali Mujib. Diwujudkan hari ini qadarnya Allah. Mula kula jenengan kon ridho karo ketentuan Allah. Bagaimana cara kita ridho dengan ketentuan Allah, Ustaz? Satu dasar kita mengatakan asa anta qarahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini dasar gen kula sampean iso nampa ketentuane Allah. Dan kita harus meyakini jangan-jangan apa yang kamu anggap tidak baik justru itu yang terbaik untukmu. Dan jangan-jangan apa yang kamu anggap baik justru itu keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu.
Allah lah yang maha tahu, wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu apa-apa. Maka ini untuk kita bisa ridho, tambah umur kudu tambah ridho karo ketentuane pangeran. Tambah umur tambah ngerangsang koro, tambah umur tambah ngabyang koro, tambah umur tambah ridho karo apa sing dadi ketentuane sing kuwasa. Bukti Allah mencintai hambanya apa? Wa mallahu bidzalamil lil abid. Allah tidak pernah dolim pada hambanya, tapi kenapa hamba merasa didoliminya? Allah, dosa kula napa Gusti, kok sampai kaya ngeten Gusti, lho malah takok dosane apa. Wis genah bendina dosa, dadak takok Gusti, dosa kula napa? Kok urip panggah ngene ae napa? Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Satu ketika kita diberikan kehidupan Allah tidak nyaman. Satu ketika kita diberikan kehidupan Allah bermusibah. Musibah yang seolah-olah sesuatu kedoliman dari Allah itu. Justru itulah kasih sayang Allah yang ingin mengembalikan kita kepada jalan menuju ridhonya. Dengan dikasih musibah, jenengan iso ridho ya Allah. Oke, Gusti, ini Allah memiliki rahasia yang sama. Orang yang dikasih kenikmatan Allah, ketika dia tidak mampu bersyukur, maka dia kufur. Nikmatnya menjauhkan dia dari Allah. Orang yang bersyukur pada Allah, dia mendapatkan kenikmatan, lantas dia mensyukuri kenikmatan itu kepada Allah, maka nikmatnya mendatangkan kedekatannya dengan Allah. Podo-podo, di peluang yang sama. Dikasih nikmat iso ngedohno wong ning gone Allah, tergantung orangnya bisa syukur atau tidak. Kalau dia kufur berarti dia jauh dari Allah. Yang kedua musibah. Musibah juga menjadi alat oleh Allah mendekatkan manusia kepada Allah. Dengan musibahnya dia sabar. Dengan kesabarannya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan musibah orang tidak sabar. Ketidaksabarannya akan mendatangkan murka Allah. Tergantung pinter-pinternya kita. Apapun yang datang dari Allah untuk kita, itu yang terbaik. Kalau kita sudah meyakini ini yang terbaik, artinya akan membawamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu yang datang dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, sampean ridho gak ridho, nek wis pancen dadi jatahmu, ya tetep bakal tumiba ning awakmu. Sampean ridho bojomu ya kuwi, gak ridho jodohmu ya kuwi. Apa sampean gak ridho jodohmu ganti, lak ya mboten to. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Bahwa aku ayu kunyur-kunyur kaya ngene lho Ustaz. Lah kok di bojo sitok kok pesek kabeh. Ya wis biyene. Nyati jodohmu trae kuwi. Nggih. Ubudiyah adalah yang kedua, ridho bil qada qadar wa qismatillah, dan apa yang diberikan Allah kepada. Yang terakhir, wasaliswa tarkur ridho nafsika fi talabi ridallah. Niki ubudiyah sing abot neh. Wasaliswa te kaping telune ubudiyah. Salasah nih, kaping salasah. Iku tarkur ridho, tinggal ridho, tarkur ridho nafsika, tinggal ridhone awakmu fi talabi ridallah, ing dalem golek ridhane Allah. Ninggalno ridhone nafsumu, karepe ninggalno apa sing dikarepno nafsu demi golek ridhane Allah. Lho dijak ngaji niki ya wangel Bu, nafsu karepe ya moh. Melok majelis taklim nafsu karepe ya emoh. Wong kaya wong goblok melok majelis taklim niku umpori wong-wong ae. Wong kaya wong goblok amen diomong status-stat kae ae. Lha nafsune awake iki emoh, jak ngaji niku kok kaya cah goblok kae men diomongi wong. Padahal bicaranya Ustaz di sini untuk kebaikan kita menuju ridho Allah, tapi dianggap apa? Ya dianggap tidak sesuatu yang istimewa. Maka tinggalkan ridhonya nafsumu untuk mendatangkan ridho Allah. Fi talabi ridallah, untuk mencari ridhonya Allah. Tinggalkan keridhoan nafsumu. Lah nafsu niki kepinginane apa? Ridhone apa? Ya ridhone jak ngedos sangka Allah, dijak maksiat, dijak dosa. Kuwi ridho nafsu kula sampean. Tinggalkan ridhone awakmu, ridhone nafsumu di dalam mencari ridho Allah. Maksa. Artinya Allahumma paksa jenengan kudu maksa awake maca Quran,
maksa awake poso. Kabeh karepe wong poso ki ya moh. Wong awak kok diploro kon luwe iki piye? Nafsu lo sampeane menentang. Tinggalkan fi talabi ridallah, untuk mencari ridho Allah. Dijak tahajud karepe nafsu kula sampean ya angel turu enak-enake wong turu jam 3 turu enak-enake wong. Dadak kon tahajudan ya moh nafsu. Tinggalkan keinginan nafsu untuk tidur di enak-enaknya orang tidur jam 3 itu untuk mencari ridho Allah, menjalankan sholat tahajud, mencari ridho Allah. Itu dianggap baru ubudiyah. Jadi nek sampean pengen berkah umure kudu iso melu tasawuf. Artinya istiqomah ma Allah dan asukunu anil khalqi, anteng sangka makhluk. Yang kedua lakukan ubudiyah, yang ubudiyah ada 3, muhafadzatu amri syar'i, yang kedua ridho dengan ketentuan Allah, ridho dan ridho akan qada qadarnya Allah dan bagian Allah. Yang ketiga meninggalkan ridhonya nafsumu untuk mencari ridho Tuhanmu. Ini 2 poin yang akan menghantarkan kita. Nek kula sampean tambah umur, insyaallah arep tambah barokah umure, artine tambah apik ngibadahe, tambah sae mungguh pangerane. Niku jenenge wong sing dianggap barokah umure. Mudah-mudahan Mbak Siti Solihah yang hari ini milad ke-26 tahun, mudah-mudahan Allah jadikan sabab melalui hajatannya pada malam hari ini. Allah berkahi sedaya hajatipun, Allah berkahi umuripun, Allah berkahi cita-citanipun. Allahumma amin. Khususnya umumnya kita semuanya hadir, mugi-mugi Allah berkahi sedayanipun napa ingkang dados hajat kula jenengan, baik hajat dunya utawa hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lahum Fatihah.